Kali ini saya sedang bersama Hotli Simanjunta. Nah, Hotli ini guru saya di Aliansi Jurnalis Independen. Aktivitasnya sekarang fotografer di kantor berita apa, Bang Hotli? Kantor berita European Press Photo Agency. Di mana itu? Itu berkantor pusat di Frankfurt, Jerman. Jerman ya? Sudah berapa lama Abang jadi karyawan atau Karyawan karyawan di EPA itu resminya diangkat tahun 2008. Sebelumnya saya kerja di AFP, itu kantor berita Prancis. Sejak tahun 2000 saya pindah ke Aceh, memang dikontrak oleh AFP tahun 2000 sampai tahun 2005 saya masih tetap di AFP. Baru kemudian saya beralih ke TV. Sempat di TV. Sempat di TV. Ada sekitar 3 stasiun TV atau 4 kalau nggak salah. Tapi pengalaman jurnalis terutama sekali di fotografi Bang Hotli ini kan luar biasa panjang menurutku. Panjang, ya kan? Dari tahun berapa Bang Hotli mulai motret untuk kepentingan media? Saya mulai bekerja secara profesional di media mainstream itu sejak tahun 97. Itu di usia berapa? Itu kalau nggak salah, saya lupa usianya berapa, tapi yang pasti masih usia 20-an. Masih kuliah waktu itu? Masih kuliah. Di akhir semester lah saya. Waktu itu kalau nggak salah 98 itu. 98 tepatnya waktu jatuh Soeharto, itu kan tidak ada pemberedelan lagi, terus media baru mulai bermunculan. Nah, waktu itu banyak kesempatan waktu kita untuk bekerja di media, termasuk saya. Walaupun saya masih kuliah, saya ajukan lamaran, saya diterima waktu itu sebagai fotografer. Karena basicnya saya memang dari awal dulu memang hobi, jadi hobi fotografi yang jadi profesi sebenarnya. Sampai sekarang jadi profesi. Ya, banyak yang sebenarnya cerita menarik dari pengalaman hidup Bang Hotli. Beberapa yang saya baca kayak di Kompas, ya kan, ada profil Bang Hotli yang mengatakan Bang Hotli dari keluarga kurang mampu, ya kan? Iya. Ini Hotli ini berasal dari Medan. Apa Bang nama Sumatera Utara. Kota kelahirannya di Sipahutar. Di mana itu? Sipahutar itu di Tapanuli Utara. Dia nggak jauh dari perbatasan antara Tapanuli Utara dengan Tapanuli Selatan sebenarnya, di daerah Tarutung. Sekarang Tarutung? Enggak. Dari dulu Tarutung. Itu nama kabupaten? Kabupaten itu nama kota. Sipahutar itu nama kecamatan Sipahutar. Kabupatennya Tapanuli Utara. Jadi Sipahutar itu kecamatan, kalau kami tinggalnya jauh di atas gunung sebenarnya, mobil nggak bisa masuk ke kampung itu. Jadi perjalanan ke sana bisa kami bilang 6 batu dulu. 6 batu itu 6 kilo sebenarnya, 6 kilo, tapi perjalanan itu bisa mencapai sekitar 5 jam. Itu pakai apa? Jalan kaki untuk pulang ke rumah. Naik turun gunung, sawah. Makanya kalau waktu kecil tinggal di kampung, saya sampai 6 tahun di kampung. Yang saya ingat, kami itu pekannya ke Sipahutar, ke kota, tiap hari Senin. Ya, seminggu sekali ya, stok 1 minggu Bang ya. Ya, jadi itu butuh usaha untuk turun ke kampung. Jadi yang dibeli mungkin minyak makan, minyak lampu. Logistik. Kalau beras kan kita di kampung punya, makan yang lain. Cuman itu yang kita butuhkan waktu itu, sabun atau apa. Jadi kita turun ke kota. Dari nama kita udah tahu Bang Hotli ini dari suku Batak. Hotli Simanjunta, ya Bang ya? Simanjunta. Itu dari ayah? Ya, pasti, karena kita klannya itu patrilinear. Jadi garis keturunan dari ayah. Keturunan dari ayah. Kalau mama? Silitonga. Silitonga. Silitonga itu nggak
Jadi ya penggabungan dari dua marga sebenarnya. Abang berapa bersaudara, Bang? Saudara itu saya ada 1 perempuan, kami 4 laki-laki. Jadi cuman saya dari ibu yang kedua, saya sendiri tunggal. Yang ibu pertama itu 4. Ibu pertama 1 perempuan 3 laki-laki. Sekarang yang tinggal berdua, saya sama abang saya yang di atas saya itu tinggalnya di Siantar sekarang. Jadi Kita mau ngobrol banyak Bang Hotli tentang pengalaman Bang Hotli menjadi fotografer. Terutama sekali pengalaman waktu meliput konflik Aceh. Kan waktu itu Bang Hotli sering motret aktivitas GAM dan juga aktivitas TNI. Dan kalau nggak salah juga pernah motret waktu terjadi kontak tembak. Nah, jadi nanti kita akan bahas lebih jauh soal itu. Jadi kita mau explore dulu nih Bang Hotli. Bang Hotli lahir di Tarutung. di Sipahutar. Iya, Sipang Utara ya. Sipahutar. Siapa? Sipahutar. Sipahutar. Ya. Oke. Sorry. Agak susah namanya. Iya, agak susah kalau sekali Kalau nggak dengar. terbiasa. Nah, kemudian bagaimana ceritanya Bang Hotli sekolah di Medan, kuliah di Medan? Karena saya dengar orang tua Bang Hotli, ayah ibu itu udah meninggal waktu usia Bang Hotli masih kecil. anak-anak ya. Masih. Panjang ceritanya, berapa tahun? Kita ceritakannya cuman berapa? Ya singkat aja Pak. Yang Bang Hotli ingat, highlightnya saja Pak. Highlightnya. Usia 2 tahun ibu meninggal waktu itu. Sebenarnya saya lahirnya tahun 72. Tahun 72 cuman karena ada ceritanya nanti kenapa saya harus di STTB atau di ijazah itu jadinya tahun 75. Tahun 79 atau mendekati akhir tahun 79 kalau nggak salah, ya, ayah meninggal. Waktu itu umur saya masih 6 tahun, kelas 1 SD. Saya sempat kelas 1 SD di Sipahutar. Nah, ketika ayah meninggal, otomatis di kampung saya nggak ada yang rawat. Akhirnya saya dibawa abang saya nomor 1 ke Siantar. Nah, di Siantar saya bersekolah sampai kalau nggak salah kelas 5. Tapi waktu itu karena kondisi, ya kita tahulah kondisi abang saya juga secara ekonominya juga nggak ini. Akhirnya saya nggak bisa inilah. Akhirnya saya berangkat ke Siantar. Ke Siantar. Saya sempat menggelandang selama 3 tahun di situ. Di Siantar. Di Siantar menggelandang jadi ya. Di usia berapa tuh? Kalau nggak salah umur 8 tahun atau 9 tahun. Itu jadi gelandangan secara ya gelandangan secara real. Secara real maksudnya. Secara real artinya hidupnya itu di jalanan gitu. Hidup di jalanan, tidur di emperan toko, terus kerjanya itu dulu untuk cari makan, saya jadi tukang semir dulu. Jadi tukang semir sepatu. Kalau nggak salah dulu harganya 100 perak per sepatu. Terus kemudian itu sekolah nggak? Enggak sekolah. Enggak sekolah. Usia 8 tahun kan 8 tahun. Sekolah seharusnya. Harusnya sekolah, tapi karena waktu itu saya di Siantar itu menggelandang, akhirnya saya nggak sekolah. Nah, ada kebetulan anaknya dari abangnya bapak saya, adiknya bapak saya itu tinggal di Medan. Dia kerja di perkebunan. Kebetulan ketemu di jalan. Saya nggak kenal karena keluarga saya nggak banyak kenal. Tapi mereka kenal saya. Kamu si Hotli ya? Waktu itu saya lagi di jalan, kumuh, kucel. Iya. Sampai sekarang masih kumuh. Masih sedikit, masih tinggal kumuhnya. Kamu Hotli ya? Iya. Lah kamu kenal saya nggak? Enggak. Saya anaknya adik bapakmu. Oh nggak tahu saya. Saya ingat-ingat. Akhirnya saya ingat. Oh iya benar. Kenapa kamu jadi gelandangan? Jadi gelandangan. Ya, malu keluarga nih. Iya. Ya itulah ceritanya. Akhirnya saya diangkut ke Medan. Akhirnya saya sekolah di sana. Tapi persoalannya saya waktu itu sekolah itu kan masih bisa nego-nego, nggak ada STTB. Kalau sekarang kalau masuk ke SD sana, kalau nggak ada surat, nggak ada ini, nggak dari TK nggak bisa. Kalau dulu kamu putus sekolahnya waktu kelas berapa? Saya lupa. Yang penting 3 tahun yang lalu saya udah putus sekolah.
Saya belum bisa baca waktu itu. Padahal memang nggak sekolah. Sekolah memang. Oh, sempat sekolah. Sempat sekolah, entah kelas 3 atau kelas 4 atau kelas 5. Karena kamu nggak ada STTB, nggak ada surat pindah, nggak ada apa-apa, kamu ke kelas 3 boleh. Terserah, yang penting saya sekolah. Akhirnya disekolahkan ke kelas 3. Kelas 3. Tapi waktu itu kan saya kelahirannya 72. Belum ada akte kelahiran atau pokoknya surat menyurat itu zaman dulu masih kacau lah, masih nggak seperti sekarang. Saya dimasukkan ke kelas 3 dengan catatan akhirnya usia kelas 3 pada saat saya masuk itu rata-rata usianya kelahirannya tahun 75. Akhirnya dia bilang waktu mau mengurus STTB ditanya tahun kelahiran tahun berapa? Tahun 72. Wih, nggak bisa, ini tahun 72 ini harusnya udah kelas sekian. Ya udah, kalau gitu di tahun 75 boleh. Boleh. Yang penting sekolah. Yang penting sekolah. Akhirnya setelah tamat itu ditetapkan saya lahirnya tahun 75. Waktu itu akte kelahiran belum. Di akte kelahiran juga mengikuti STTB. Oke. Suratan. Bang Otli, waktu menjadi gelandangan 3 tahun itu kan, apa yang Bang rasakan? Masa Bang lihat, ini kehidupanku ke depan suram kayaknya. Masih kecil, jadi nggak terlalu nggak ada berpikir, kepikiran yang kayak gitu-gitu. Jalani aja ya. Jalani aja. Berarti hari ini bisa makan selesai gitu. Jadi wah ya cari makan lah hari. Paling persoalan anak-anak yang waktu gelandangan yang dihadapi itu adalah misalnya persoalan teritorial sebenarnya. Teritorial maksudnya apa? Saya misalnya nyemir sepatu di Jalan Bandung misalnya, saya nggak boleh ke Jalan Surabaya. Oh gitu. Begitu saya pindah ke Jalan Surabaya digebukin nanti. Jadi teritorial itu ternyata sudah ada. Sudah ada. Sampai Jadi ke tukang semir pun ada. Kalau ketahuan masuk ke daerah itu saya digebukin. Jadi untuk masuk ke Jalan Bandung dulu awalnya juga saya harus kenal dulu dengan bosnya di situ. Jadi kayak mafia ala kecil gitulah. Sudah ada. Cukup keras ya waktu itu hidupnya. Berat. Jadi beratnya hidup di jalan ya. Berat hidup di jalanan. Untuk tidurnya di mana? Tidur di emperan. Di emperan toko. Di emperan toko. Pakai apa? Pakai kardus biasanya. Kardus. Aku hampir nggak percaya kayak Bang Otli. Pakai kardus aja tidurnya. Satu-satunya harta yang kita punya adalah alat semir. Jangan sampai hilang. Saya 2 kali kehilangan. Hilang alat semir artinya saya nggak makan. Jadi saya harus menangis. Ya itu. Jadi paling menyedihkan waktu jadi gelandangan itu adalah kehilangan alat semir. Kita kerja. Alat semir itu kalau udah itu kayak putus, kayak layang-layang lambai lah. Makan apa saya besok? Hanya itu. Isinya itu cuman 2 brus sama 2 semir. 2 semir itu hitam sama coklat, sama netral 1, 3. Yang brusnya itu 2, yang hitam coklat sama 1 lagi untuk netral untuk membersihkan. Ditambah 1 busa, kotak semir. Ini yang jadi gantungan hidup kita. Jadi kalau hilang ini rasanya luar biasa. Itu kayak dunia ini kayak mau meledak gitulah. Bang Otli masih bisa membayangkan nggak? Ya menghadirkan kembali Otli masa itu di kepala kalau sekarang? Sering muncul misalnya ketika misalnya dalam kondisi saya misalnya jalan gitu ya, jalan kemana terus ketemu sama anak-anak yang seperti saya dulu, saya ini memori itu kembali. Makanya kadang-kadang saya nggak bisa lihat anak-anak seperti itu. Bukan langsung iba, saya langsung balik memori terus saya bilang, ini kenapa ya? Pasti ada backgroundnya kenapa dia seperti itu. Karena nggak ada anak yang pengen hidup jalanan kan? Nggak, menurutku nggak. Pasti ada something ya? Ada sesuatu gitu, apakah faktor ekonomi atau faktor nakal atau kondisi keluarga atau apa nggak tahu. Tapi yang pasti untungnya di Banda Aceh ini nggak terlalu banyak kayak gitu. Yang saya tahu mungkin ada anak-anak bandel yang ngelem itu. Nah, belakangan ini yang saya dengar di kota-kota besar kayak Siantar, kayak di Medan atau Jakarta, itu anak-anak gelandangan itu dia udah mulai ke yang hal-hal yang negatif ya, ngelem atau apa. Kalau dulu nggak? Dulu nggak, kami nggak mengenal lem. Tidak mengenal cari uang untuk makan, mempertahankan hidup dan makan, hanya itu. Di luar itu nggak ada. Kalau sekarang mungkin nggak tahu kenapa ya, udah berbeda. Oke.
Oke, Bang Hotli. Udah sekolah ya di Medan. Sampai Sampai kuliah. Sampai kuliah di Sampai Medan. kuliah. Tamat SMA kabarnya Abang masuk ke USU. Universitas Ambil jurusan Sumatera. apa, Bang? Bahasa Jepang. Bahasa Jepang. Kenapa bahasa Jepang? Nah, sebenarnya dulu bahasa Jepang itu adalah pilihan, Terakhir bukan pilihan terakhir, pilihan yang jarang diambil orang supaya lewat. supaya lewat. Jadi Peluangnya jadi besar. peluangnya besar. Jadi orang biasa milih ekonomi, betul. teknik, kedokteran. Itu persaingannya pasti tinggi. Betul. Nah, saya mikir yang penting sekolah, masuk ke sekolah negeri. Karena zaman dulu negeri itu ada dua gendangnya. Pertama dia bagus, kemudian murah. Ya, betul. Kalau negeri itu pasti murah. Kalau sekarang negeri itu belum tentu murah. Ini sekarang kan Dan belum tentu bagus. belum tentu bagus. Kalau dulu memang itu tujuannya. Makanya dulu persaingan juga ketat zaman dulu. Nah, saya ambil bahasa Jepang pertama. Saya waktu SMA bahasa Inggris sudah lumayan. Sudah lumayan. Saya nggak mau ngambil bahasa Inggris karena saya pikir bahasa Inggris itu bisa dipelajari. Saya pengen bercita-cita kalau saya sebenarnya cita-citanya adalah jadi diplomat sebenarnya. Jadi diplomat itu biar bisa traveling ke luar negeri atau apa. Jadi pengen melihat dunia. Belajarnya itu adalah belajar bahasa. Ya, menurut saya bahasa itu adalah salah satu kunci supaya kita bisa ke luar negeri. Itu dulu yang saya pahami. Akhirnya ambil bahasa Jepang. D3 sebenarnya, bukan S1, D3. Dan malah sekarang bahasa Jepangnya nggak dipakai sama sekali gitu loh. Oh ya. Jadi Apa tapi masih ingat bahasa Jepang? bisa. Lancar atau gimana? Bisa paham, bisa mengucapkan, cuman tidak banyak lagi vocabulary-nya yang saya ingat. Kalau baju bu? Mau tabemashita ka? Mau tabemashita ka? Kalau bu, mau tabemashita ka? Tabe itu kan makan. Mau itu sudah makan. Itu bahasa yang saya. Kalau Bang Hotli ke Jepang nggak kesasar ya? Bisa lah. Bisa lah. Misalnya toilet otearai. Otearai wa doko desu ka? Hai, otearai wa asoko desu. Di mana toilet? Toilet itu ada di sana gitu. Kalau bahasa-bahasa sehari-hari masih bisa. Masih bisa ya? Tapi saya nggak pernah menggunakan itu untuk tujuan profesional. Akhirnya nggak mendukung Pekerjaan. Enggak. Pekerjaan saya nggak, justru tidak memanfaatkan itu. Justru pakai bahasa Inggris ya? Bahasa Inggris saya lebih banyak. Nah, saya bahasa Inggris itu mulai belajar di SMP. SMP saya belajar bahasa Inggris. Kalau sekarang anak-anak dari TK udah belajar bahasa Inggris. Iya. Setahu saya, zamannya saya dulu tahun 80-an itu bahasa Inggris itu di kelas 1 SMP. Dan pelajarannya itu yang saya ingat, what is this, where it, what is this, who is that, yang jadi sangat dasar. Yang sangat dasar. Oke. Itu yang kita pelajari zaman dulu. Oke, di kampus ya, ambil D3 bahasa Jepang. Bagaimana ceritanya Bang Hotli kemudian tertarik di dunia fotografi? Nah, kalau fotografi itu sejak dulu kecil saya udah suka dengan foto-foto sebenarnya. Sudah suka melihat majalah. Kalau lihat majalah yang saya lihat itu foto biasanya. Setelah itu baru lihat tulisan. Nggak tahu, orang juga punya anu yang sama mungkin dengan saya. Tapi yang pasti foto adalah yang utama ketika saya melihat majalah atau apa. Saya lihat banyak misalnya foto-foto yang latar belakangnya blur, yang bokeh, kalau bahasa sekarang itu bokeh. Saya sangat tertarik gimana cara buatnya? Gimana cara buat? Belakang nggak nampak ya? Jadi kok bisa blur ya? Gimana caranya ini? Ternyata akhirnya saya, ini ternyata kamera. Nah, saya kan orang nggak punya gitulah istilahnya, nggak punya kamera. Numpang di tempat saudara. Saudara. Itu sampai kuliah masih di tempat saudara? Masih numpang di situ. Akhirnya waktu SMA saya punya teman yang punya kamera. Oh, di SMA berarti SMA. suka fotografi? Enggak, di SD SMP sudah. Enggak, maksudku yang di SMA mulai mencoba ya. Udah pegang kamera. Aku masih punya teman. Kalau di rumah dulu ada kamera pocket. Nikomat dulu. Itu punya keluarga. Saya selalu ditunjuk jadi fotografernya misalnya. Karena biasanya kita orang yang nggak diharapkan tuh
masuk dalam masuk ke dalam frame. fotoin Jadi, bentar. tolong fotoin gitu. Iya kan? Akhirnya kebiasaan dan saya menikmati, saya enjoy gitu loh. Saya daripada di dalam frame lebih bagus di luar frame. Itu makanya jangan pernah tanya foto saya yang bagus itu ada nggak foto selfie atau nggak pernah. Foto orang bisa bagus-bagus saya buat, tapi foto saya nggak pernah yang bagus. Biasanya gitu Bang Hotli. Kita Iya, kalau di komunitas di apa yang dianggap anak bawang, fotoin bentar. Fotoin bentar. Sejak itu di SMA saya mulai berpikir harus kalau pakai pocket itu kan nggak pernah bokeh gambarnya, nggak pernah bokeh, nggak pernah latar belakangnya blur karena dia memang bukaannya sangat kecil dan itu semuanya tajam. Di SMA saya punya teman yang punya kamera, saya pinjam. Kamera apa waktu itu? Canon A1 atau Canon A, saya lupa. Tapi waktu itu termasuk kamera mahal, canggih. Karena dia bisa dikokang istilahnya, terus bisa diputar-putar lensanya, di zoom. Itu kayak apa ya? Luar biasa zaman tahun 80. Waktu Bang Hotli dipinjamin, gimana perasaannya? Apa ya? Exciting, luar biasa, gila nih. Kapan saya bisa beli seperti ini? Saya pinjam. Nah, untungnya teman saya ini dia orang bukan berkekurangan. Dia kalau nggak salah bapaknya kerja di Arun. PT Arun kerja Lok Sumawe. Dia bapaknya di Arun. Saya sering ke rumah dia main-main dan saya sering menggunakan kamera ini. Akhirnya di situ saya mulai profesional. Profesional dalam arti bagaimana cara menggunakan kamera untuk menghasilkan duit. Nah, itu udah mulai kayak gitu. Jadi teman-teman saya di sekolah itu saya selalu potret bokeh. Ini fotonya. Bayar. Bayarnya berapa? Per lembar itu 1.000 biasanya. Gitu. Rp1.000. Itu SMA mahal loh. Jadi abang foto kawan-kawan di sekolah, dicetak, besoknya bawa lagi. Nih nawarin nih fotomu keren. Nah, akhirnya saya jadi terkenal sebagai tukang foto di sekolah. Di sekolah jadi tukang foto. Jadi dokumentasi, tim dokumentasi lah di sekolah. Kalau ada kegiatan pasti di bagian dokumentasi. Hotli. Dan akhirnya waktu kuliah saya ngumpulin uang. Waktu kuliah saya akhirnya bisa membeli kamera second. Kalau nggak salah mereknya Casio waktu itu. Itu kamera pertama merek Casio, DSLR juga. SLR juga, tapi dia kayaknya dengan Pentax kalau nggak salah. Jadi lensa Pentax bisa masuk ke situ. Itulah yang saya pakai setiap hari. Akhirnya di kampus juga saya jadi tim dokumentasi. Setiap ada acara tim dokumentasi nanti ajukan dana berapa. Nah ini udah mulai ajukan dana berapa, nanti beli filmnya berapa. Nah di situ nanti ada sisa-sisa duitnya. Itulah ditabung. Nah berkembang lagi menjadi foto wedding. Kalau saya ingat dulu wedding itu saya dulu di kampung-kampung biasanya wedding di daerah Binjai, pokoknya daerah Perbaungan. Betul masih kuliah tapi? Masih kuliah. Udah ambil job ya? Sudah ambil job dan ternyata jadi fotografer di masa itu duitnya luar biasa. Jadi kamera saya ini bisa menghasilkan uang yang orang lain nggak pernah bisa mendapatkan itu seusia saya waktu saya kuliah gitulah. Saya ingat dulu bisa punya handphone yang pakai pager yang itu udah bangga. Kuliah pakai pager itu waktu belajar tiba-tiba bunyi itu bangga banget. Bunyi, ada job. Hari Minggu motret di Perbaungan. Itu bangga sekali. Nah, habis itu kan keluar handphonenya dulu AMPS namanya. AMPS itu kayak seperti handphone apalah, bukan GSM dia, AMPS sistemnya. Saya bisa punya dan itu suatu kebanggaan juga dari hasil memotret di wedding. Nah ternyata di wedding itu duit punya tapi nama nggak punya gitu loh. Hanya di kalangan, saya terkenal di kalangan bidan pengantin misalnya. Bidan pengantin itu perias pengantin lah. Kalau itu mereka saling kenal. Kita ada orang mau nikahan nanti perlu mereka hubungin fotografer. Ada nih Hotli kan gitu ya. Ada orang mau merit, ada orang mau nikah, butuh pengantin, rias pengantin dari kita. Jadi kayak simbiosis mutualisme gitulah. Itulah mulainya saya profesional, tapi belum masuk ke dunia jurnalistik.
Dunia jurnalistik itu saya rambah ketika saya lihat ada teman saya sesama fotografer wedding, tapi namanya misalnya dia motret, namanya ada di koran gitu loh, ada di koran. Gimana bisa terkenal nih namanya, bisa misalnya fotonya foto jembatan, terus di bawahnya misalnya namanya Ferry Analisa misalnya. Wah, keren ini. Gimana caranya biar bisa seperti ini? Ya melamar gitu loh. Akhirnya saya memutuskan untuk melamar ke sebuah media. Waktu itu medianya Media Realitas. Itu tahun berapa? Tahun 97. Itu masih kuliah nggak? Masih, zaman pas-pasnya masih kuliah, dan itu masa-masa sering demo waktu itu. Masa-masa reformasi. Masih kita sering, kalau demo saya tim dokumenter juga, dokumentasi juga. Demo saya yang motretin. Diusu dulu, kalau demo saya orang demo lempar batu, saya megang kamera. Jadi itu dulu kerjaan saya. Akhirnya saya jadi wartawan waktu itu, diterima. Jadi wartawan atau fotografer. Nah, karena saya mahasiswa jadi fotografer, jadi wartawan, saya masuk ke mahasiswa nggak masalah gitu loh. Jadi ketika ada chaos mahasiswa dengan tentara, saya masuk ke barisan mahasiswa. Wah, fotonya bagus-bagus. Tapi nggak bisa ke TNI, ke tentara. Kalau nggak digebukin gitu, jadi susah. Kalau mau ke TNI saya pakai kartu, jadi wartawan, jadi agak bisa. Tapi ya itu resikonya kena batu itu. Itu zaman-zaman waktu saya ingat reformasi dulu sering saya alami. Nah, saya mulai startnya tahun 97, 98 reformasi. Tahun 99 saya pindah ke media Jawa Pos. Jawa Pos waktu itu namanya Radar Nauli. Jadi radar itu ada di mana-mana, termasuk di Medan dia membuka cabang, dia Radar Nauli. Saya sempat di situ, kemudian karena saya kenal dengan ada editor Kompas, kepala biro Kompas waktu itu namanya Arbain Rambi. Dia minta, dia punya teman namanya Ade Beri, jadi teman ke teman, mereka lagi butuh orang untuk motret di Aceh, dengan catatan harus tinggal di sana. Saya waktu itu mengajukan diri memang. Kalau saya mengajukan diri gimana? Boleh nggak? Waktu itu Aceh sedang konflik. Konflik memang. Jadi mereka butuh kontributor untuk di Aceh memang waktu itu. Akhirnya saya mengajukan diri. Arbain bilang, ya udah ntar saya hubungin si Ade Beri. Kenapa Bang Otli mengajukan diri? Nah, padahal kan Aceh lagi konflik. Nah, begini. Di Medan waktu itu saya merasa stuck. Jadi fotografer itu kayaknya nggak ada hebat-hebatnya lah. Wartawan itu lebih, kalau fotografer itu kan lebih ke lapangan dia, jadi bermainnya di lapangan. Beda sama wartawan, dia ke kantor kenalannya banyak. Kalau saya di lapangan memang. Kalau orang-orang kecil saya kenal, tapi kalau orang-orang besar saya nggak kenal. Jadi saya pikir kalau saya berkarirnya seperti ini, terus seperti ini kayaknya nggak ada kemajuan. Ini masa depan kayaknya nggak terlalu menjanjikan kalau seperti ini. Akhirnya saya pikir, ketika saya mendengar tawaran itu, saya pikir ini satu jalan entry point untuk bisa ke step yang lebih tinggi. Karena begitu saya jadi fotografer di koran itu, saya berpikir, saya kan melihat juga misalnya foto-foto orang yang kerja di kantor berita asing misalnya. Mereka bisa jalan ke luar negeri, bisa motret di daerah yang bencana, yang kemana-mana, dan mereka traveling terus. Saya kok di Medan aja stuck gitu loh, kan? Ini nggak benar nih, harus saya mencoba bisa seperti mereka. Akhirnya AFP ada tawaran kantor berita asing, saya terima. Saya mengajukan diri dan mereka menerima saya untuk jadi kontributor. Dikirimlah saya ke Aceh. Jadi sebenarnya lebih kepada tantangan sebenarnya. Kesempatan dan keberanian Abang memanfaatkan kesempatan itu juga. Iya, jadi saya tahu memang di Aceh itu misalnya orang waktu itu eksodus banyak. Tahun setelah Soeharto jatuh itu banyak kasus-kasus yang disebut dengan kasus pembantaian misalnya.
khususnya orang di non Aceh lah. Lanjut bang. Lanjut bang. Ceritanya ketika pertama sekali sampai di Aceh, apa yang Bang Hotli rasakan waktu itu? Nah, jadi Takut nggak? takut. Jadi sebelum ke Aceh juga sebenarnya udah takut. Udah takut sebenarnya. Karena saya kan orang media. Orang media dan berita-berita saya pasti tahu karena kita kan jaringan wartawan. Dan berita dari Aceh itu kan misalnya kayak Espada, kayak analisa itu kan ada, mereka punya kontributor dan saya sering membaca misalnya Jawa hilang, terus jalan ditutup, dibantai, penembakan, kontak senjata itu. Dan yang pasti orang di luar Aceh jangan coba-coba masuk ke Aceh. Itu yang dulu yang muncul di media waktu itu. Eksodus. Jadi orang dari luar Aceh, orang non Aceh yang tinggal di Aceh itu banyak yang eksodus. Termasuk orang Batak. Orang Batak saya tahu banyak yang eksodus ke Medan. Waktu itu saya ingat saya pernah liputan di waktu itu ada beberapa gelombang yang eksodus dari Aceh menggunakan mobil truk. Kalau nggak salah mereka ditampung di kantor dinas sosial waktu itu. Itu pengungsi dari Aceh namanya. Istilahnya pengungsi Aceh dulu. Turun ke Medan semua. Banyak itu sampai berhari-hari saya justru liputan. dari Medan ke Aceh. Nah, saya justru masuk ke sana. Saya pikir gini, kalau risiko pekerjaan, ya di Medan juga kita bisa hanya gara-gara 5.000 bisa kena tikam tewas gitu loh. Apalagi kayak di Sambu itu kan daerah preman dan banyak gara-gara 5.000 perak dipala nggak dikasih tikam meninggal. Nah persoalan mati atau meninggal itu di mana aja kan bisa. Itu persoalan takdir lah. Jadi saya pikirnya. Tapi Bang Hotli udah siap waktu itu. Saya siap. Ini ke Aceh. Siap. Saya harus ke Aceh. Walaupun saya harus mati ya. saat menjalankan tugas jurnalistik, siap lah ya. Nah, siap. Yang saya pikirkan kalau saya mati di Medan kena tikam gara-gara preman, saya nggak pernah punya nama. Masih lebih mulia. Mati di Aceh karena bertugas, kena tembak. Nanti jangan-jangan ada Hotli Award misalnya. Kan bayangannya kayak gitu. Jadi masih dikenang orang gitu. Daripada saya mati kena tikam nggak ada kenangannya gitu. Lebih tertantang justru. Lebih tertantang. Adrenalinnya lebih tinggi. Akhirnya ya udah saya berangkat. Nah, yang pertama sekali saya tinggal sampai di Aceh itu saya ingat tanggal 29 April tahun 2000. Saya mendarat di Belang Bintang waktu itu, naik Garuda waktu itu. Sendiri. Itu pertama sekali ke Aceh atau gimana? Iya pertama kali. Pertama sekali ya. Saya nggak punya bayangan, karena begitu sampai apa yang abang pikirkan? Begitu sampai ini pasti di bawah ini pasti ada kontak senjata, suara bom di mana-mana, asap di mana-mana. Kayak itu yang saya pikirkan. Kayak di daerah memang daerah perang. Saya kan mikirnya Aceh itu kan daerah perang. Saya mikirnya kayak gitu. Ini pasti kayak ada rumah rubuh hancur, bandaranya ada kupak kapi. Tapi saya sampai kok aman, rame gitu. Orang kayak di Medan juga. Saya mendarat, terus keluar dari bandara, saya lihat ya nggak ada masalah di sini. Perangnya di mana gitu loh. Akhirnya saya naik taksi kan. Dari mana bang? Dari Medan. Udah pernah ke Aceh belum? Oh belum. Terus aku nanya, bang, katanya daerah ini daerah perang. Perangnya mana? Oh, perangnya itu di kampung-kampung, Bang. Di sini nggak ada perang. Tapi nanti kadang-kadang ada suara tembakan, suara bom ada, tapi nggak sesering. Kalau di kampung hampir tiap hari ada yang meninggal. Kalau di sini ada meninggal tapi jarang-jarang. Oh, gitu ya. Nah, begitu saya sampai keluar dari jembatan Lambaru, mulai ada blokade jalan. Jadi dia jigjag gitu kan. Oh, baru ada feelingnya. Oh, ini daerah. Oh ini rupanya gambaran daerah konflik itu ada blokade jalan. Bukan blokade karena saya tanya sama supir, bang, ini memang ada seperti itu. Oh iya bang, supaya kita nanti kalau ada razia orang nggak kencang-kencang. Karena itu dibikin kayu terus dililit kawat kan. Dan dia bentuknya 1, 2, 3. Jadi kita harus mutar gini. Kalau paling 15 kecepatannya 15 kali ya. Itu pun nggak bisa. Malah ya. Dan di sampingnya itu biasanya ada pos. Mendekati pos tentara biasanya ada berikade-berikade itu.
Sewaktu Bang Otli melihat tentara dengan alat tempur di pos-pos jaga itu, pertama kali apa yang Abang rasakan? Saya lihat, oh ini lagi siap tempur kali ya, lagi siap tempur. Itu yang saya bayangkan. Walaupun ternyata saya belakangan saya tahu bahwasanya memang mereka Setiap ada hari. posnya di situ dan ada patroli, ada. Dan saya lihat misalnya kayak truknya kan beda ya, truknya itu dilapisin besi Baja, semua, depannya itu kacanya cuman Iya. Kecil tuh. kecil aja untuk drivernya, dan itu anti peluru. Pokoknya itu kayak di mobil truk biasa yang dilapisi besi tebal mungkin ya, dan itu berat. Itu yang saya lihat berseliweran di jalan. Langsung ngambil kamera nggak waktu itu? Belum. Mas saya waktu itu masih orientasi lapangan. Nah, pertama kali saya di Aceh itu tinggalnya di rumah Cirini. Saya ditampung di situ waktu itu. Cirini wartawan analisa. Analisa atau waspada, Bang? Analisa. Analisa ya. Karena ayahnya si Cirini juga wartawan di analisa. Adi Roni namanya. Nah, saya tinggal di situ, mulai berkenalan dengan wartawan di sini, dikenalkan sama Cirini, akhirnya saya mulai berkenalan dan mulai terlibat. Ya, lanjut, Bang. Dan saya mulai merasakan nyaman sebenarnya. Jadi bukan malah ketakutan, malah nyaman. Ada banyak kawan. Karena waktu konflik itu kan ternyata sendiri-sendiri itu nggak bagus gitu. Malah banyak kawan malah lebih enak. Dan akhirnya saya bisa bergabung dengan wartawan kawan-kawan di lokal dan bisa ya dapat informasi dari kawan. Misalnya lagi enak-enak di warung kopi, tiba-tiba ada kontak senjata, kita harus berangkat. Sampai Jadi di sana ketika sedang santai ada kontak tembak, kawan-kawan wartawan justru mencari di mana lokasinya, apa yang terjadi. Oke. Biasanya seperti itu. Nggak takut tuh, Bang? Ya pasti takut. Takut pasti ada. Mendekati orang justru menjauhi. Tapi memang tipikal orang di Aceh ini bukan ada suara senjata malah takut, enggak. Ada suara senjata malah pengen tahu di mana itu, malah rame-rame gitu. Mungkin tipikal kita bukan orang Aceh, orang Indonesia mungkin seperti itu. Di mana ada keramaian, walaupun itu berbahaya, malah itu yang dicari gitu loh. Makanya di mana ada bencana orang selfie atau apa itu ya. Karena itu mungkin ingin tahunya gitu loh. Kalau sekarang kan ada bencana atau ada hal-hal yang seperti itu malah siapa duluan motret, posting di media sosial. Siapa duluan. Nah, kalau dulu kita wartawan memang ngejar berita dan pengen ke tempat di mana ada kontak senjata. Biasanya nanti ada tentara yang luka, itu kita ikuti, kita ke rumah sakit. Nah, kalau tentara yang luka ini repot urusannya. Kenapa? Tentaranya marah. Nggak boleh motret. Ada tentara yang misalnya kita kenal, mungkin dia masih ini, tapi tentara yang nggak kita kenal itu cenderung dia marah, dan itu berbahaya. Ketika mereka emosi itu kita jangan coba mendekat lah. Makanya kalau ada tentara korban itu biasanya satu kampung digebukin misalnya. Itu fakta memang. Satu kampung misalnya laki-laki disuruh baris, digebukin, ditunjangin, ditampar atau itu fakta memang. Bang Otli Melihat, saya lihat memang. Di mana itu? Di daerah Kedebing misalnya. Longa. Kedebing. Terus di daerah dekat bandara ini apa daerah? Lupa saya. Daerah yang terkenal dengan daerah merah memang. Kedebing, Longa. Disuruh baris orang, terus dipukulin memang, dipopor itu saya lihat memang. Tapi saya nggak berani ngeluarin kamera. Nggak boleh motret. Nggak boleh motret. Itu untung. Tapi waktu itu ini ada nggak naluri sebagai fotografer bisa memotret? Iya, itu pasti. Akhirnya kita snap gitu kan. Cuman ada misalnya dalam kondisi yang itu kan klimaksnya dari sebuah kejadian, misalnya orang dipukul, terus ada orang evakuasi mayat, itu kan klimaksnya dari sebuah peristiwa menurut saya zaman-zaman waktu konflik itu. Itu yang harus kita dokumentasikan. Itu foto yang greget lah menurut saya. Tapi justru itu yang nggak bisa karena keadaan masih tensi orang
orang di situ tensinya lagi tinggi dan lagi tegang. Jadi kalau kita coba-coba, jangan-jangan kita juga kena popor. Itu pasti. Kalau kena maki mah biasa. Karena begini, jangankan wartawan, misalnya komandannya aja bisa dihajar sama pasukan. Karena bayangkan misalnya dia pasukan berlima, tiba-tiba kawannya mati karena atau korban karena kontak senjata. Itu biasanya amarahnya luar biasa. Kadang-kadang komandan itu apalagi itu bukan organik ya. Dulu kan ada yang namanya organik, ada yang namanya BKO. Ini tentara-tentara BKO ini biasanya dia dari kampung sama-sama berjuang di sini, dikirim dari daerah mana berjuang terus tewas di sini atau meninggal di sini. Kawannya biasanya sangat merasa ini. Ada dua genang. Kapan saya akan kena? Kawan saya sudah kena. Saya hanya menunggu waktu. Menunggu waktu, dan ini dia nggak akan mikir. Dia bagaimana supaya tetap bertahan, dan dia itu biasanya agak tensinya jadi nggak bisa motret ya. Nggak terkontrol. Nah, kalaupun misalnya kita datang dengan komandannya misalnya, komandannya juga bilang jangan dulu. Itu tentara lagi marah, nanti jangankan bapak-bapak, saya juga bisa kena semprot nanti. Jadi tahan dulu nanti. Nah biasanya kalau situasi sudah reda, baru kita liput aksesnya biasanya. Eksesnya. Ekses dari konflik itu apa? Misalnya ada rumah yang rusak, ada tentara yang luka. Kalau luka mungkin masih kita ke rumah sakit atau ada evakuasi. Itu yang bisa kita liput biasanya. Kalau yang lagi justru yang titik puncak dari apa itu justru kadang-kadang kita miss, nggak bisa kita. Walaupun sebenarnya kita menginginkan itu ya. Itu kita yang. Tapi demi keselamatan. Demi keselamatan apa sih gitu loh. Kalau gambarnya bagus terus kita dipopor apa gunanya gitu loh. Dan kadang-kadang ini juga kita membangun hubungan ya dengan tentara juga. Misalnya mereka nggak mau misalnya yang korban itu dimunculkan di media, janganlah. Bilang aja misalnya ada kontak senjata, ada yang korban atau ada. Itu aja. Kalau gambar-gambar begitu nggak usah lah. Nah siasatnya apa? Kita motret orang lagi patroli jadinya. Jadi orang lagi di lapangan, lagi patroli, lagi memeriksa rumah, itu kita boleh foto. Dan menurut saya itu gambarnya juga bagus. Waktu itu wartawan di lapangan pakai anti peluru nggak bang? Belum. Wah ngeri dong. Iya, kita nggak. Tentara pakai anti peluru. Kalian nggak pakai anti peluru? Nggak ada. Kita nggak punya anti peluru. Kita punya doa biasanya. Doanya mungkin manjur. Jadi atau mungkin peluru takut sama tentara kali. Jadi mungkin belok dia. Nggak tahu. Tapi intinya yang saya tahu memang di Aceh, walaupun namanya daerah perang, tidak ada korban tentara, korban wartawan yang meninggal. Setahu saya hanya 2 kalau nggak salah, seingat saya 2 yang korban konflik. Yang pertama itu ada orang TVRI, sama satu lagi RCTI Siregar. RCTI. Hanya 2 ini yang setahu saya menjadi korban meninggal. Kalau luka atau apa itu banyak. Saya membayangkan misalnya korban wartawan di Irak atau daerah perang lain, itu cukup banyak. Daerah perang ya, daerah konflik. Mungkin karena di sana perangnya terbuka. Kalau di sini kan perangnya sistemnya gerilya, jadi nggak. Kalau perangnya terbuka mungkin beda cerita. Mungkin pasti banyak wartawan yang meninggal. Tapi karena dia gerilya mungkin ya tentara sama GAM aja yang berperang. Kita sih cuma meliput mereka lagi berperang aja. Itu sih yang saya lihat ya. Makanya walaupun Aceh itu daerah konflik, sebenarnya menjadi wartawan itu ternyata tidak terlalu berbahaya menurut saya. Waktu itu ya menurut saya tidak terlalu berbahaya, tapi dalam konteks yang tidak seberbahaya di daerah konflik lain. Masih ada ruang aman. Masih ada ruang aman. Diakses. Masih lebih aman menurut saya. Dia tidak seaman bekerja sebagai wartawan di daerah yang aman gitu loh. Kalau di sana mungkin persoalannya mungkin kan konflik pribadi atau konflik yang lain lah, konflik karena berita mungkin. Kalau di sini memang karena memang daerahnya konflik. Gimana Bang Otli membangun hubungan dengan TNI juga dengan GAM? Karena kan kita sebagai wartawan kan harus
meliput kan dua-dua pihak. Kuncinya sebenarnya independensi. Kalau saya sih berpegang teguh di independensi itu. Artinya cara menjaga independensi. Cara menjaga independensi itu artinya saya punya trik misalnya. Mungkin trik saya ini juga sebagai salah satu keuntungan dari saya sebagai orang luar. Orang luar di Aceh, wartawan luar di Aceh, yang itu adalah sebuah keuntungan buat saya. Buat orang lain mungkin menjadi orang luar di Aceh mungkin malapetaka. Kalau buat saya itu adalah keberuntungan. Keberuntungannya di mana? Contohnya misalnya gini. Kalau saya liputan ke pihak GAM, saya membawa kantor berita asing. Mereka cenderung Lebih menerima wartawan asing daripada wartawan lokal, karena mereka berpikir bahwasanya wartawan asing itu lebih independen. Mereka mau, dan satu lagi adalah persoalan kampanye. Mereka berpikir bahwasanya semua media di Indonesia itu sudah dikuasai oleh pemerintah, tentara. Jadi sepihak. Sementara kantor berita media asing itu pasti dia lebih independen. Apa berita karena yang pemerintah ada kan nggak bisa intervensi, nggak kan? bisa intervensi. Itu faktanya memang. Dan setiap saya meliput ke daerah GAM misalnya, mereka sangat senang. Malah mereka berpikir kedatangan seorang wartawan asing itu adalah keuntungan yang harus dimanfaatkan semaksimal mungkin. Makanya kalau saya datang ke tempat mereka itu jamuannya luar biasa. Itu dijamu luar biasa. Dijamu. Bayangkan misalnya kalau kita di hutan, orang GAM yang di hutan itu tidak pernah minum sirup capatung misalnya. Kalau ada wartawan itu pasti mewah. Makanan ikan bandeng, ikan-ikan yang nggak pernah kita makan, kepiting ditambah sirup es capatung di daerah konflik, di daerah hutan, itu nggak akan pernah itu. Tapi saya mendapat itu dari orang GAM, dijamu. Kenapa? Ya karena saya dianggap sebagai orang yang bisa membawa misi mereka berkampanye di luar, ke luar negeri ya. Luar negeri. Dan ternyata memang waktu itu banyak sekali foto Bang Hotli. Banyak naik di media-media internasional. Media lokal juga banyak mengutip. Karena memang akses ke dalam ke orang GAM itu dulu memang sulit. Kalau kita nggak punya jaringan yang benar-benar orang dalam, itu mereka nggak mau terima. Itu saya alami sendiri memang. Saya beruntung karena saya orang luar, walaupun kadang-kadang mereka berpikir, aduh, ini orang Batak nih. Banyak juga orang GAM yang nerimanya agak ogah-ogahan gitu loh. Komandannya sih asik-asik aja karena pikirannya kan mungkin ini kampanye. Tapi orang di lapangan itu begitu tahu, aduh, wartawan orang Indonesia nih. Indonesia gitu loh. Mereka lebih respect sama orang bule misalnya. Tapi begitu mereka bilang, ya orang Indonesia. Cuman karena komandannya mikir ini media asing, ya akhirnya diterima lah. Akhirnya saya bisa akrab. Misalnya kayak salah satu yang sangat saya akrab itu adalah misalnya kayak komandannya Ishak Daud misalnya. Ishak Daud itu luar biasa. Itu komandan wilayah Aceh Timur. Perla. Aceh Timur. Ya. Aceh Timur dia itu daerah, dan dia yang terakhir Ishak Daud meninggal karena tertembak. Ishak Daud itu termasuk tokoh sentral dulu seingat saya di Aceh pada zaman konflik. Dekat dengan Ishak. Dekat, saya dekat dengan beliau. Dekatnya kayak mana? Bisa telepon. Bisa telepon, bahkan dia lebih sering menelepon. Dia menelepon dan melaporkan. Hari ini kami kontak senjata di sini. Saya bilang, Tengku, saya bilang Abu, biasanya saya manggil Abu Si, kalau saya misalnya terima laporan kayak gini, saya nggak bisa ngapa-ngapain. Saya harus di lapangan. Nah akhirnya dia sering mengundang, kapan kamu ke lapangan? Jadi kapanpun saya ke lapangan, itu mereka sudah siapkan. Itu kalau untuk ke pihak GAM. Ya. Kalau pihak TNI lebih ini lagi. Kalau ke TNI abang justru lebih mudah nggak? Lebih mudah. Bisa pakai bahasa Batak kan? Bisa bahasa Batak. Karena rata-rata di setiap satuan 1-2 orang pasti ada orang Batak. Jadi kalau saya datang, saya nggak pakai media asing, tapi saya pakai marganya, pakai marga Simanjunta gitu kan. Orang kita rupanya ya. Akhirnya akrab. Jadi keuntungan yang menurut saya keuntungan yang besar lah. Misalnya saya pergi ke Aceh Timur. Saya mau jumpain Ishak Daud misalnya.
Tapi saya sowan dulu ke tentara. Misalnya ke pos tentara dulu nih, di mana pos tentara, kenalan, Pak, halo apa kabar? Saya wartawan. Wartawan dari mana nih? Saya gitu, tentara itu biasanya kayak gitu. Mereka sangat defensif dengan orang. Orang baru, ketika misalnya, apalagi kalau orang Aceh, wartawannya orang Aceh, mereka sangat nggak bisa gitu loh. Wartawan GAM ini. Nah, iya, jadi itu Kan ada. wartawan lokal itu sangat sulit menembus tentara. Sulit. Karena Dianggap bagian dari GAM. Dari GAM. Paling tidak dia setuju dengan perjuangan. Ya, itu dia. Tapi ketika saya masuk, dari mana nih? Dari wartawan, Pak. Mana kartunya? Ya. Simanjuntak, dari mana kau ini? Rupanya dia orang Batak juga. Saya dari Medan, Bang. Wah, ngapain kau di sini? Merantau lah, Bang. Biasa cari makan. Wah, kau nggak bisa. Ayo makan dulu. Akhirnya dijamu sama tentara juga, dikasih makan. Akhirnya kompak kan. Jadi, Bang, saya pengen motret abang lagi patroli, ikut patroli boleh? Oh boleh, tapi nanti bahaya kau. Tanggung sendiri. Oh nggak apa-apa, nggak masalah. Yang penting saya dapat gambar. Akhirnya saya ikut patroli dengan mereka. Nah, yang saya jaga adalah ketika saya ikut patroli mereka masuk ke daerah GAM. Itu takutnya orang GAM juga lihat saya. Itu saya jaga misalnya. Jadi kalau misalnya saya ikut patroli dengan tentara, itu biasanya saya jaga jarak misalnya. Saya pakai menggunakan tele atau apa. Kalaupun apa, posisinya saya nggak terlalu dekat gitu loh. Saya tidak akan menunjukkan apa ketawa-ketawa sama-sama. Saya jaga itu kalau di lapangan. Artinya saya tidak mau. Saya berpikir tembok, pohon itu ada matanya, ada kupingnya yang bisa mendengar. Dan saya tidak mau menimbulkan image saya adalah bagian dari pihak ini gitu loh. Nah, itu berjalan dengan baik menurut saya, berjalan dengan baik dan saya bisa menempatkan diri lah. Kalau dijamu misalnya di markasnya itu sebatas dengan saya sebagai wartawan. Nah, kalau misalnya ada cerita-cerita misalnya biasanya ditanya nih, abang udah lama di Aceh? Udah pernah ketemu GAM? Udah pernah. Oh, mukanya rautnya udah ini. Kok bisa ketemu? Ya nggak tahu lah bang. Tiba-tiba misalnya lagi ada razia misalnya. Saya kan sering jalan-jalan ke kampung-kampung misalnya. Pas lagi saya di kampung-kampung tiba-tiba sudah muncul orang itu. Saya nggak bisa bilang apa-apa. Oh gitu. Ya jadi bukan karena misalnya abang kawan sama mereka. Oh enggak, saya nggak kawan. Tapi yang pasti kalau saya kan orang lapangan bang. Saya lapangan pasti kemana-mana. Kalau ketemu sama orang GAM ya ketemu ya biasa. Ya seperti ini sama-sama seperti saya ketemu dengan abang. Saya di lapangan gitu. Jadi komandannya ngecerita. Oh ya akhirnya suasana cair. Jadi banyak pos misalnya kalau saya lagi liputan dari Banda Aceh menuju ke Aceh Timur itu banyak pos-pos yang saya harus kadang-kadang singgah dulu karena saya udah pernah ke situ misalnya ketemu, oh bang apa kabar, oh belum pindah rupanya. Biasanya mereka ganti-ganti ternyata kalau dia udah pindah ada misalnya pos yang udah pernah saya datangi orangnya sudah pindah, saya harus membangun komunikasi yang baru lagi. Tapi kalau posnya itu masih biasanya 6 bulan sekali masih enak. Misalnya ini saya jalan malam misalnya tiba-tiba ada razia tentara misalnya, begitu dilihat tengok, oh mau kemana bang? Mau ke Aceh Timur. Oh sama-sama di jalan bang, hati-hati di jalan bang ya. Jadi gitu. Tapi kalau posnya misalnya sudah berubah, ini pemeriksaannya lebih ketat. Tapi akhirnya ketika mereka tahu saya bukan orang lokal dari Medan, orang Batak, biasanya mereka lebih cepat akrab karena mereka menganggap sama-sama pendatang dan bukan bagian dari GAM. Walaupun mereka tidak tahu saya juga komunikasi dengan GAM. Itu di tingkat lapangan. Kalau di tingkat lapangan gampang lah. Tapi di tingkat atas itu justru lebih repot. Repotnya di mana? Kalau di TNI-nya? Di TNI. Maksudnya gini. Saya misalnya punya hubungan dengan dulu waktu zaman saya itu tahun 2000-an itu namanya Firdaus. Juru penerangan Kodam namanya Firdaus waktu itu. Dia orangnya pintar.
Kalau saya liputan GAM, fotonya muncul, itu kan dimuat itu biasanya dimuat media Indonesia, itu halaman pertama gede-gede itu. Dia cuma nelpon saya, Bang Fadli, ke kantor bentar. Saya udah tahu, oh ini pasti. Terus ada mau ngobrol nih sebentar, ada mau saya tanya. Oh siap Bang, saya meluncur. Terus sampai di kantor dia, Bang, itu foto yang dia luar biasa Bang ya. Luar biasa Bang ya. Saya pikir kita kawan ini. Oh kita kawan. Kan kita kawan Bang. Tapi ingat Bang, aku wartawan, saya harus bisa kemanapun. Tapi kalau abang pergi-pergi lapor lah, ya nggak bisa, enak aja. Saya kalau lapor nanti ditembak, saya mati dong. Saya nggak bisa. Saya harus independen Bang. Nah itu kalau ke TNI saya bisa berani ngomong begitu. Karena kenapa? Kantornya jelas. Kalau ada masalah di lapangan saya bisa datang sana ke kantornya komplain gitu loh. Kalau sama GAM saya komplain kemana gitu loh. Nah kalau sama tentara mereka komplain ke saya bisa balik komplain gitu loh. Bang, ini fotonya diminta sama pusat nih. Gimana caranya? Abang minta aja ke pusat, ke kantor pusat kami, AFP. Karena semua foto yang saya punya saya kirim ke sana. Saya nggak ada punya pegangan pertinggal. Itu untuk keamanan saya di sini. Kalau abang mau fotonya, ambil ke Jakarta. Oh gitu bang ya. Ini abang daerah mana? Aceh Timur. Karena di caption juga saya bilang di Aceh Timur gitu kan. Sampai detail nama desa nggak? Nama desa enggak ya? Saya itu memang bukan melindungi sebenarnya, tapi lebih kepada kepercayaan kepada pihak GAM misalnya, bahwasanya juga saya tidak menunjukkan. Dan itu independensi yang saya maksud itu adalah ketika saya di TNI, saya tidak menjelek-jelekkan GAM misalnya. Ini lokasinya, ini rumahnya, ini. Saya nggak melakukan itu, walaupun saya tahu misalnya, saya nggak mau karena itu buat saya itu adalah melanggar ini kita sebagai seorang wartawan. Itu saya nggak mau melakukan itu. Sama ketika misalnya saya di markas GAM, saya nggak bilang, oh komandannya si Anu suka ngopi di sana, kejar aja ke sana. Saya nggak mau. Jadi saya tidak mau membuka aib pihak sebelah ke pihak lain gitu atau sebelah. Itu saya jaga. Kalau perkara saya misalnya masuk ke markas GAM, tentara tahu, ya mereka bisa lihat karena ada ininya, ada buktinya, itu dipublish. Nah, belakangan orang GAM juga mulai memahami itu. Karena saya sering datang sana, saya juga dan akhirnya mereka menerima itu. Misalnya saya sering liputan ke tentara, sering liputan ke GAM, mereka menerima itu dan mereka nggak mau nanya ini nggak. Menurut saya orang GAM positifnya ada di situlah. Dan tentara juga seperti itu. Mereka tidak saling memanfaatkan. Kalau mau saya manfaatkan misalnya jadi istilahnya jadi cuak misalnya, itu sebenarnya banyak keuntungan yang bisa saya dapat, tapi saya nggak mau. Itu apalah artinya keuntungan begitu kalau kita mengkhianati kepercayaan orang gitu. Dan ini independen dan itu panjang ceritanya. Nanti kita hidup di daerah ini kita harus menjaga itu yang harus kita jaga. Oke. Bang Fadli punya kenangan tersendiri kayaknya dengan Ishak Daud, karena kan lama dengan Ishak Daud kan? Iya lama. Di Aceh Timur kan? Itu gimana Bang hubungan dengan Ishak Daud? Hubungan dengan Ishak Daud ini menurut saya sedikit spesial ya. Spesial dalam arti Ishak Daud ini termasuk pinter menurut saya. Pinter dan dia punya punya komitmen yang kuat soal memerdekakan Sumatera. Jadi bukan memerdekakan Aceh. Jadi dia selalu bicara soal dia selalu manggil saya Batak misalnya, Junta. Batak, kau dukunglah perjuangan kami. Kami ini bukan mau membebaskan Aceh, kami membebaskan Sumatera ini. Makanya kami disebut sebagai Sumatera Liberation Front misalnya, FL apa gitu, lupa saya namanya. Jadi kami mau membebaskan Sumatera, termasuk orang Batak. Jadi kalau bisa kau ikutlah berjuang membantu kami. Ya aku selalu bilang, lah aku kan berjuang membantu kalian dalam bidang lain. Aku nggak mesti megang senjata untuk membantu kalian kan? Tapi kalian terbantu nggak dengan aku mempublikasikan kegiatan kalian? Iya sih. Kalau gitu gini aja lah, kau jadi juru bicara kami. Ya nggak bisa. Kalau aku jadi juru bicara kalian,
Terus aku ke TNI gimana? Aku nggak bisa lagi nanti kerja di AFP, nggak bisa kerja lagi aku di media. Terus nanti ya nggak bisa, nanti berita dari tempat kalian ini yang nggak bisa masuk ke media, nggak bisa didengar oleh orang luar, jadi nggak bisa. Aku tetap membantu. Apa yang kalian inginkan? Kalian menginginkan misalnya publikasi. Kegiatan kalian sepanjang itu positif, aku publikasikan, nggak ada masalah. Aku selalu membantu. Nah, kalau Ishak Daud ini dia orangnya, dia mungkin sangat apa ya, Aceh sekali dan Sumatera sekali. Dan aku akrab dengan beliau itu, dengan almarhum. Kita bisa misalnya kalau saya diundang ke lapangan misalnya, yang saya ingat itu misalnya soal penangkapan wartawan TVRI dulu, ada 3 orang ditangkap. Jadi proses pembebasannya itu dulu saya harus ikut. Jadi waktu itu TVRI diminta untuk meliput pembebasan anggota mereka yang ditahan oleh GAM. Tapi harus ada media asing yang ikut di situ. Terus orang TVRI bilang, kami nggak punya jaringan. Saya telepon sekarang orangnya. Nah akhirnya orang TVRI kenal saya. Dia bilang, saya ditelepon sama TVRI juga. Bang, kami dari TVRI, kita mau menjemput kawan kita. Orang nggak minta abang harus ikut. Loh, kenapa saya harus ikut? Mereka katanya minta media asing. Oh ya udah, akhirnya saya ikut. Nah, setelah proses pembebasan itu ada lagi kasus baru lagi. Setelah itu bebas, ada kasus lagi Ishak Daud ini menculik anggota DPR Aceh Timur. Nah, waktu pembebasan, kenapa si Ishak Daud suka menculik waktu itu? Karena ternyata dia memanfaatkan publikasi. Begitu diculik ternyata datang wartawan, publikasinya luar biasa. Itu yang dia. Nah, setelah selesai TVRI dia culik lagi lah anggota DPR. Nah, kita diundang lagi lah untuk proses pembebasan. Kampanye jadinya. Dan akhirnya setelah anggota DPR bebas, culik lagi anak SMA. Perempuan-perempuan diculik. Yang saya ingat waktu itu setelah DPR dia menculik 9 mahasiswa SMA. Tuduhannya adalah berpacaran dengan TNI dan harus dikasih pelajaran. Nah, proses pembebasannya itu harus ada diliput wartawan. Dan saya salah satunya. Dan itu terus terjadi. Sampai berakhir dengan penculikan Ferry Santoro dan Ersa Siregar. Itu memang. Nah, ketika saya misalnya ke lapangan, ada misalnya, contoh misalnya waktu pembebasan anggota DPR misalnya. Saya diminta untuk hadir ke tempat. Wartawan di Aceh itu nggak bisa dulu. Saya ingat susah masuk ke dalam.